Tiga mitos yang terjadi pada industri perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Dalam industri perkebunan kelapa sawit banyak yang masih menganggap keliru ya teman-teman tentang sektor ini. Juga adanya beberapa mitos seperti ini ya, yaitu yang pertama, industri sawit tidak berperan dalam penurunan tingkat pengangguran dunia. Kemudian yang kedua, pemanasan global warming disebabkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kemudian mitos terbesar yang ketiga yaitu sawit paling boros air dari tanaman lainnya. Ya, oke. Saya akan menjawab ketiga mitos terbesar itu ya teman-teman ya. Yang pertama itu cuman mitos ya teman-teman. Karena faktanya nggak begitu teman-teman. Fakta yang terjadi yaitu yang pertama tadi, sawit adalah industri yang inklusif karena melibatkan masyarakat dalam rantai pasok serta menciptakan lapangan kerja ya. Apalagi di negara-negara importir ya atau konsumen minyak sawit dalam pengurangan pengangguran global ya. Jadi ini dapat membantu lapangan pekerjaan ya teman-teman. Apalagi suatu perkebunan kelapa sawit ini jika dikelola oleh PT ya, otomatis dia lahannya luas, kemudian membutuhkan tenaga kerja ya seperti pemanen, kemudian tukang langsir dan juga mandornya ya teman-teman. Belum lagi nanti jika suatu PT itu ingin membersihkan perkebunan kelapa sawitnya, otomatis dia menyewa tenaga kita ya teman-teman ya, atau tenaga si pekerja. Kemudian yang kedua tadi teman-teman, saya akan jawab juga ya, yaitu soal pemanasan global ya. Pemanasan global itu bukan disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit ya teman-teman, namun diakibatkan oleh peningkatan gas rumah kaca ya, yang menyebabkan peningkatan intensitas efek rumah kaca tersebut pada atmosfer bumi ya, sehingga panas matahari semakin banyak terperangkap. Nah itu ya teman-teman ya, di global warming ataupun yang menyebabkan suhu cuaca makin panas itu bukan karena kebun kelapa sawit ya, karena meningkatnya atau banyaknya rumah kaca ya teman-teman. Jadi boleh dibilang kalau bikin rumah tidak usah pakai kaca. Ya enggak gitu juga teman-teman ya konsepnya ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, produktivitas minyak dan biomasa tanaman kelapa sawit sangat tinggi ya, dan ternyata tanaman yang paling hemat air dalam menghasilkan bioenergi ialah kelapa sawit ya. Jadi itu yang ketiga tadi juga mitos ya teman-teman, apabila sawit itu tanaman yang boros air ya katanya. Karena ya memang benar sawit ini membutuhkan banyak air ya, ini benar saya akui teman-teman. Akan tetapi sawit ini tidak bisa jika terendam air gitu nah ya. Kalau terendam air wah jelas nanti daunnya pasti menguning teman-teman ya, karena akarnya tidak dapat bernapas ya. Jadi itu tadi ya teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan dulu, ini adalah sawit dengan usia tanam 26 bulan saat ini ya, 26 bulan, dan insya Allah akan dilakukan panen perdana ya insya Allah sekitar Maret lah ya, Maret, karena saya menginginkan panen perdana di usia 28 bulan. Kemudian kalau untuk kastrasi sendiri ini terakhir kastrasi pada saat usia 22 bulan ya, karena rekomendasi dari Balai Resminya ini yaitu panen perdananya dimulai dari usia 28 sampai 30 bulan ya.
Ini kalau untuk warnanya udah agak-agak mengkal ya teman-teman ya. Nih, ini udah agak-agak mengkal ya, kemungkinan sekitar 2 bulan lagi ya sudah mulai masak nih ya kemungkinan ya. Nah, kalau untuk buah nih cukup bagus teman-teman. Ini bersusun 3 nih ya, ini 1 2 3 ya, susun 3 dia ya, bagus ini termasuk nih. Nah, ini teman-teman ya. Untuk sawit usia 26 bulan sudah mulai terlihat ya. Ya, jadi segitu dulu ya teman-teman ya, soal 3 mitos tadi yang sering kita dengar, yaitu di perkebunan kelapa sawit ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya saya akhiri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.